Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan pertolongan Allah, selalu dikasihi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam Allah mudah-mudahan tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu nabi yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Nabi Muhammad yang akan disyafaati kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Teruntuk para spiritualis, para guru-guru spiritualis, para sesepuh yang selalu membimbing saya ucapkan terima kasih sekali, dan jangan bosan-bosan untuk terus membimbing. Dan mudah-mudahan para spiritualis Nusantara, para guru-guru hikmah, dan juga para sesepuh senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, senantiasa mendapat perlindungan dari Allah, dirahmati Allah, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Saudaraku semuanya dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Seperti biasa, seputar tokoh yang fenomenal, tokoh yang misterius, yang sampai saat ini masih banyak yang membahas tentang kemunculannya. Tidak hanya itu, tapi juga banyak sekali yang membahas tentang perjuangannya dan juga amanah yang diemban, dan termasuk membahas tentang rintangan-rintangan yang selalu menimpa, rintangan-rintangan yang harus dihadapi oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Satrio Piningit itu memiliki kelebihan. Maka banyak orang yang mengatakan Satrio Piningit itu sakti mandraguna. Kenapa sakti mandraguna? Dari segi namanya saja itu sudah membuat berkah. Banyak orang yang kebanjiran rezeki gara-gara orang itu cinta dengan Sang Kinasih Satrio Piningit, hingga sering membahas, hingga sering menyampaikan, dan juga bahkan mendoakan dan menanti kehadirannya. Contohnya para YouTuber yang membahas Sang Kinasih Satrio Piningit. Bagi yang pemula, viewernya sangat bagus. Bagi yang sudah senior, cuannya meluap. Nah, itu tanda daripada Sang Kinasih Satrio Piningit memiliki kelebihan yang besar. Terkait kapan munculnya Sang Kinasih Satrio Piningit, secara nyata, secara zahir,
yang jelas sudah dekat. Tapi untuk menentukan waktunya manusia tidak bisa, saudaraku. Kalaupun diterawang, kalaupun dilihat dari kebatinan, sulit, saudaraku. Tapi kalau merasakan kehadirannya, merasakan kemunculannya, terutama energinya yang jelas-jelas sudah membawa berkah banyak, termasuk tadi yang saya sampaikan, itu kan salah satu keberkahan daripada adanya tokoh yang misterius, tokoh yang fenomenal, yaitu Sang Kinasih Saturbiningit, yang terkadang orang ketika membahas Sang Kinasih Saturbiningit ada yang diarahkan bahwa Saturbiningit itu ya Imam Mahdi, seperti itu. Ada juga yang mengatakan Saturbiningit itu sendiri dan Saturbiningit itu akan hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama ketika atau dibarengi dengan huru hara atau goro-goro. Tinggal menurut kalian, saudara, ini sudah zaman goro-goro apa belum? Kan seperti itu. Atau pragoro-goro. Tapi yang jelas ketika kita pahami, sudah banyak kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Termasuk paling banyak adalah rusaknya moral manusia, hilangnya budi pekerti. Orang kalau sudah hilang budi pekertinya, akhlaknya sudah hilang, maka orang itu akan porak-poranda seperti itu. Selalu berbuat yang tidak baik. Ada yang mengaku menjadi Tuhan, berarti kan sudah termasuk terkena energinya Dajjal. Ada yang mengaku malaikat, ada yang mengaku nabi, ada yang sekarang malah mengaku dzurriyyah Rasul, ahlul bait. Ya. Padahal ahlul bait itu sudah disampaikan, ahlul bait itu ya di situ hanya ada Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyid Husain. Ya. Tapi sekarang banyak yang menyampaikan, yang mengaku bahwa saya adalah dzurriyyah Rasul, saya adalah ahlul bait. Kalau dzurriyyah Rasul tentu saja sampai akhir zaman nanti ada. Yang paling jelas di akhir nanti adalah Imam Mahdi. Itu masih dzurriyyah Rasulullah menurut hadis seperti itu. Kalau orang yang suka mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah, sebagai isbaunya ahlul bait dan lain sebagainya, tentu saja hal-hal seperti itu membuat alam ini jadi tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Ya karena banyaknya orang-orang yang rusak. Nanti ada penyaringan, ya, ada penyaringan. Jadi tersaring nanti yang orang-orang yang bagian suka makan barang haram, makan uangnya anak yatim, dan juga makan bagian orang lain, serakah dan lain sebagainya, nanti akan masuk ke golongan hitam. Dan bagi orang-orang yang sadar nanti masuk golongan putih. Ya tentu saja nanti masuk golongannya Imam Mahdi, masuk golongannya Sang Kinasih Saturbiningit. Tapi kalau yang hitam ya masuk golongannya Dajjal laknatullah. Ya. Harus berhati-hati, saudaraku. Ya, ini salah satu fenomena akhir zaman ya, ini mengaku sebagai dzurriyyah. Ya.
ketika orang itu tidak percaya bahwa orang itu adalah dzurriyyah, dia mengatakan bahwa intinya membalikan fakta. Benci dzurriyyah Rasulullah, tidak percaya dzurriyyah Rasulullah, mencaci maki dzurriyyah Rasulullah, itu adalah fitnah yang keji. Nah, tidak percaya bahwa si A adalah dzurriyyah Rasul, itu bukan berarti orang itu benci, bukan berarti orang itu tidak meyakini adanya dzurriyyah. Tapi orang yang mengaku dzurriyyah itu akan memfitnah, katanya pembenci dzurriyyah, pembenci ahlul bait. Kata siapa pembenci, saudaraku? Ya kalau tidak percaya, ya memang tidak percaya karena mungkin ada hal-hal yang mencurigakan, kan gitu. Kalau memang pengen meyakinkan orang tersebut, kasihlah keyakinan dengan mungkin secara ilmiah atau mungkin tes DNA dan lain sebagainya, kan seperti itu ya saudara. Bukan hanya sekedar mengaku dan harus diakui oleh orang banyak. Kalau tidak mau mengakui, dianggap orang itu membenci, orang itu adalah musuh, orang itu adalah pokoknya tetek mengek. Itu menurut saya fitnah yang keji, seperti itu. Ya. Jadi intinya Sangkinasi Satur Piningit luar biasa, betul apa enggak? Sangkinasi Satur Piningit membawa berkah. Ya. Ada yang ngomong, hei kamu kan muslim, ngapain bahas Satur Piningit? Satur Piningit itu kan Hindu. Kata siapa? Kata siapa? Ya, emang sudah tahu Satur Piningit itu siapa? Kan gitu. Kalau belum tahu, nggak usah mengatakan muslim, non muslim. Ya. Dan di sini bukan masalah muslim dan non muslimnya ya, tapi perjuangannya itu dinanti. Perjuangannya dinanti-nantikan oleh orang banyak. Makanya orang banyak itu ketika mengharap atau sedang menunggu atau menanti kemunculan Sangkinasi Satur Piningit itu, ya tentu saja karena ada harapan bahwa nanti akan ada zaman kejayaan, ada zaman keemasan, zaman yang gemah ripah loh Jinawi ya. Karena nanti Sangkinasi Satur Piningit itu betul-betul berjuang menata tatanan yang sudah rusak, membawa peradaban baru ya. Dan sekarang Sangkinasi Satur Piningit yang belum berwujud secara nyata saja itu sudah ada perjuangannya. Apa perjuangannya? Melancarkan ekonomi orang banyak ya, sehingga dari namanya saja, nama Sangkinasi Satur Piningit itu sudah membawa keberkahan yang banyak. Seperti itu salah satu bahwa perjuangannya sudah ada, seperti itu. Tapi untuk sosok yang nyata hadir itu belum bisa diketahui. Ya, kalaupun bisa itu ya secara kebatinan saja. Artinya yang saya maksud di sini kan muncul yang secara nyata seperti manusia biasa seperti kita ini, ya bisa dilihat, bisa ditanya, bisa jabat tangan, bisa menanyakan tentang perjuangan dan lain sebagainya. Bahkan minta didoakan gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau secara nyata tentu saja atau secara dohir Sangkinasi Satur Piningit itu memang tetap belum hadir, namun kegaibannya itu sudah berjalan, saudaraku ya, sudah berjalan melancarkan ekonomi. Bahkan mungkin ini yang disebut harta amanah ya, harta amanah ini mungkin ya karena kan dengan ada sebutan Sangkinasi Satrio Piningit,
bisa melancarkan ekonominya orang banyak, para YouTuber, TikToker, Facebooker, ya, Instagramker. Pokoknya banyak saudaraku. Ini bukti kalau sang kinasi Satrup ini secara kegaibannya itu sudah berjalan, sudah berjuang gitu loh. Nah, kemudian yang saya tunggu nanti selain daripada secara kegaiban sudah berjuang, yang secara nyata. Yang secara nyata itu nanti orang-orang yang tidak sadar, ya, orang-orang yang hanya melihatnya ke langit, ya, atau bahkan orang-orang yang sering menzalimi orang lain, nanti dikepret sama sang kinasi Satropiningit seperti itu ya saudaraku. Dan terakhir saudaraku, pesan saya mudah-mudahan kita selalu menjalin persatuan dan kesatuan, jangan sampai memutus tali persaudaraan, karena memutus tali persaudaraan itu namanya ya memutus rahmat Allah seperti itu ya. Kita tetap jaga persatuan dan kesatuan kita, walaupun jauh di mata tapi dekat di hati ya. Hanya melihat di handphone tidak secara langsung, namun tetap terhubung kebatinannya seperti itu. Sehingga marilah kita saling memberi pengetahuan, saling berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan juga berbagi ilmu, bahkan berbagi rizki seperti itu ya saudaraku. Terima kasih untuk video kali ini. Mohon maaf karena saya lama ini nggak live karena banyak kegiatan. Bahkan sekarang malah karena saya lagi mulai mau membangun musola, ya, mohon doanya semoga musolanya lancar, cepat membangun, dan banyak donatur seperti itu ya saudaraku. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.